Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aditya Ginantaka, SDPMSI, sebagai dosen mata kuliah Teknik Tata Cara Kerja. Nah, pada hari ini saya Midati Nur Sabrina dengan NIM B21100021 bersama rekan saya Sophia Ulansari dengan NIM B2011014 akan menyampaikan hasil kerja kami terkait peta-peta untuk menganalisis kerja setempat. Peta untuk menganalisis kerja setempat yang kami gunakan yaitu peta pekerja dan mesin. Tujuan dari pembuatan peta pekerja dan mesin yaitu untuk mempermudah perbaikan suatu sistem kerja agar dicapai suatu pekerjaan yang ideal. Nah, untuk menghasilkan suatu keadaan yang ideal, peta ini dapat berfungsi sebagai yang pertama untuk mengubah tata letak tempat kerja, kemudian yang kedua untuk mengatur kembali gerakan-gerakan kerja, terus kemudian untuk merancang kembali mesin dan juga peralatan. Kemudian kita dapat menambah pekerja ataupun mesin. Ada beberapa prinsip dalam pembuatan peta pekerja dan mesin. Di antaranya, yang pertama, menyatakan identifikasi peta. Yang kedua, menguraikan semua elemen pekerjaan. Dan yang ketiga, setelah melalui 2 tahap kerja di atas, dibuatlah gambar dan kesimpulan dari peta pekerja dan mesin. Selanjutnya ada informasi yang dimuat dan lambang-lambang yang digunakan. Lambang-lambang yang digunakan, di sini ada gambar kotak bergaris miring lurus, itu menunjukkan waktu menganggur. Yang kedua ada gambar kotak dengan garis lurus ke bawah, itu menunjukkan kerja independen. Dan yang ketiga ada gambar kotak dengan warna putih polos, itu menunjukkan peta kerja kombinasi. Nah, dalam prinsip-prinsip pembuatan peta ada informasi-informasi yang akan dimuat dan juga lambang-lambang yang akan digunakan. Telah dijelaskan oleh rekan saya pada slide sebelumnya. Pada tahap ketiga, prinsip pembuatan peta pekerja yaitu dibuat gambar dan juga kesimpulan. Dapat dilihat pada slide ini, peta pekerja dan mesin. Bagian atas merupakan informasi yang dibuat terkait identifikasi pekerjaan. Kemudian bagian bawah berupa kesimpulan dari peta, dan yang bagian tengah ini yang memuat tentang lambang-lambang yang akan digunakan merupakan penjelasan dari aktivitas pekerjaan yang akan kita petakan. Aktivitas pekerjaan yang akan kita petakan di sini yaitu aktivitas terkait pembelian kelapa parut dari penjual kelapa parut. Nah, nama mesin yang digunakan yaitu mesin parut kelapa. Nama pekerjanya yaitu Chandra. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas sekarang, yang artinya bukan aktivitas yang kita usulkan. Kemudian dipetakan oleh kami berdua, dipetakan tanggal 28 Maret 2022. Nah, selanjutnya pada bagian bawah dijelaskan terkait aktivitasnya. Bagian orang di sini menjelaskan tentang si pembeli dan juga si pelayan. Kemudian bagian mesin dijelaskan tentang mesin parutnya. Pada aktivitas pekerjaan, pembeli memesan kelapa parut dengan waktu 5 detik dan terjadi kerja kombinasi. Lalu pelayan mendengarkan dengan waktu 5 detik, terjadi kerja kombinasi. Sementara mesin menunggu dengan waktu 5 detik dan terjadi waktu menganggur. Nah, selanjutnya setelah pembeli memesan kelapa parut dan juga pelayan mendengarkan, kemudian dilanjutkan dengan pembeli menunggu kelapa parut tersebut. Nah, saat pembeli menunggu pesanan tersebut terjadi kerja waktu tunggu. Nah, waktu tunggu ini terjadi selama 15 detik. Nah, di sini pelayan melakukan kerja independen berupa pengambilan kelapa, kemudian pelayan membersihkan sisa batok dan juga sisa batok kelapa, dan kemudian dipotong untuk dimasukkan ke dalam mesin yang sudah disiapkan dan juga dijalankan. Terjadi selama 15 detik. Nah, di sini mesin parut menunggu selama 15 detik. Selanjutnya, ketika kelapa sedang disiapkan oleh penjual, pembeli menunggu pesanan dengan waktu tunggu 15 detik dan terjadi waktu menganggur. Nah, pelayan menunggu mesin dengan waktu 15 detik dan terjadi waktu menganggur. Nah, mesin parut memarut kelapa secara langsung dengan waktu tunggu 15 detik dan terjadi kerja independen. Selanjutnya, ketika sudah diparut, pembeli menunggu pesanan dengan waktu 6 detik, terjadi kerja menganggur. Pelayan membungkus pesanan dengan waktu 6 detik, terjadi kerja independen, dan mesin menganggur dengan waktu 6 detik, terjadi kerja menganggur. Selanjutnya, pada saat
pembeli menerima bungkusan kelapa dari pelayan, kemudian membayar, terjadi kerja kombinasi bersama pelayan, yaitu pelayan memberikan kelapa parut pada pembeli dan menerima pembayarannya. Ini terjadi selama waktu 10 detik. Kemudian pada saat itu mesin menganggur selama 10 detik juga. Nah, di sini digambarkan dengan waktu menganggur. Nah, pada bagian bawah terdapat muatan informasi berupa kesimpulan dari peta. Kesimpulan ini berupa waktu menganggur, waktu kerja, waktu total, dan juga persen penggunaan dari keseluruhan penggunaan waktu oleh pembeli, pelayan, dan juga mesin. Didapatkan pembeli melakukan waktu menganggur selama 36 detik dan juga waktu kerja selama 15 detik. Kemudian pada pelayan waktu menganggur terjadi selama 15 detik dan waktu kerja terjadi selama 36 detik. Kemudian pada mesin terjadi waktu menganggur selama 36 detik dan juga waktu kerja selama 15 detik. Di mana persen penggunaan tertinggi terdapat pada waktu penggunaan 71% dari 51 detik oleh pelayan. Sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf jika ada kurang-kurang kata. Terima kasih telah mendengarkan dan juga memperhatikan kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.